siapapun yang berjuang di dalam Nahdlatul Ulama itu harus memiliki spirit kebaikan, melanjutkan kebaikan. Kebaikan-kebaikan Nahdlatul Ulama itu akan bermuara pada keberkahan. Spirit perjuangan Nahdlatul Ulama itu akan bermuara kepada keselamatan dunia wal akhirah. Spirit perjuangan Nahdlatul Ulama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya biar segar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah ma daqat illa wa farajaha Allah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Ulama bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ummuna Al-Mujahidah Al-Barrah An-Nasikah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita ta'zimi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Muhammad Zainuddin Ats-Tsani LCMPDI. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, panjang umur, segar bugar, cerdas smart di dalam memimpin organisasi Nahdlatul Ulama menuju Nahdlatul Ulama bil khair, Nahdlatul Ulama bastabiqul khairat. Amin amin Allahumma amin. Dewan Mustasyar Pengurusan Nahdlatul Ulama yang saya muliakan, wabil khusus Abah Tungguru Haji Lalu Anas Asyri hafizahullah. Kita doakan beliau mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur. Amin Allahumma amin. Pengurus organisasi Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia yang mengikuti acara seminar akbar ke-NW-an melalui Nahdlatul Ulama official yang saya muliakan, seluruh ketua badan otonom lembaga Nahdlatul Ulama, singkatnya hadirin hadirat, wabil khusus tulab talibat Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah Nahdlatul Ulama di Anjani yang saya banggakan, moderator yang amat gagah, saleh, pintar, murid saya ini. Ya. Jadi dari matan jurumiyah sampai matan liyah dia hafal. Tanggoro Haji Lalu Ahmad Syarqawi Ramdhani MA yang saya cintai beserta Dinda ya, samping beliau ketua Nahdiyat Nahdlatul Ulama baik Indana MPD. Tungguru Masuan Kiha Salat yang saya muliakan, Tua Senat sejajaran Ma'had Darul Quran wal Hadis Syafi'iyah Nahdlatul Ulama yang saya banggakan. Terima kasih undangan ini, undangan kehormatan bagi pribadi saya sebagai alumni Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah Nahdlatul Ulama, sebagai ketua senat Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah Nahdlatul Ulama terakhir masa hayat al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Maka izinkan saya untuk membahas tema yang sangat penting. Tema seminar akbar ke-NW-an kita hari ini adalah spirit perjuangan kader Nahdlatul Ulama dalam menjalankan sami'na wa ta'na kepada pengganti
Maulana Syekh Hamzah Wadi. Saudara-saudara tulab talibat yang saya banggakan, ada 4 kata kunci di dalam tema diskusi seminar ini. 4 kata kunci itu, pertama adalah spirit perjuangan. Apa yang disebut dengan spirit perjuangan? Nahdlatul Ulama punya spirit perjuangan. Apa spirit perjuangan Nahdlatul Ulama itu? Nahdlatul Watan fil khair. Itu spirit perjuangan. Apa itu? Nahdlatul Ulama punya spirit perjuangan. Spirit perjuangan Nahdlatul Ulama itu adalah Nahdlatul Watan fil khair. Kata-kata Nahdlatul Watan fil khair ini adalah sebuah simbol kemuliaan yang diabadikan oleh almarhumlah Bapak Maulana Syekh di dalam sebuah wirid yang sangat spesial, yaitu dalam ilmu dasar. Artinya bahwa siapapun yang berjuang di dalam Nahdlatul Ulama itu harus memiliki spirit kebaikan, melanjutkan kebaikan. Kebaikan-kebaikan Nahdlatul Ulama itu akan bermuara pada keberkahan. Spirit perjuangan Nahdlatul Ulama itu akan bermuara kepada keselamatan dunia wal akhirat. Spirit perjuangan Nahdlatul Ulama itu akan berujung pada ridha Allah dan ridha masyayikh, ridha Allah dan ridha maha guru kita. Spirit perjuangan Nahdlatul Ulama itu adalah inna akramakum indi anfa'ukum linahdlatil watan wa inna syarrakum indi adarrukum binahdlatil watan. Itu spirit perjuangan. Ma'had Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Ulama adalah sebuah lembaga spirit perjuangan yang dihadirkan oleh almarhumlah Bapak Maulana Syekh sekaligus melanjutkan hitah-titah maha guru beliau. Coba ungkapan kemuliaan dari maha guru beliau, fi sahatil ilmi lahu ma'hadun la yabrahu tullabu fi zillihi. Kata siapa ini? Kata siapa? Tulab Taliban. Kata siapa? Maulana Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Di saat Maulana Syekh menyuguhkan sebuah mahakarya beliau, yaitu ilmu balaghah yang bernama Mi'rajus Sibyan ila Sama'i Ilmil Bayan, maka Maulana Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi memberikan takris dengan pujian-pujian kemuliaan, diawali dengan kalimat ta'ajjub, lillahi zainuddini fi fadlihi fi majdi sami wa fi nublihi lahu yadun bayda'u lan ala jawharatil maknuni fi aslihi. Sudah. Itu ungkapan spirit perjuangan yang dihadirkan oleh maha guru beliau Maulana Syekh Sayyid Amin Al-Qutbi, yang Sayyid Amin Al-Qutbi dimasukkan oleh almarhumlah Bapak Maulana Syekh dalam sebuah untaian spirit perjuangan dalam ilmu dasar. Nahdlatul Watan fil khair, Nahdlatul Watan fastabiqul khairat. Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid Al-Anfanani wa Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Amin, amin, amin. Spirit perjuangan bahwa Ma'had adalah lembaga kaderisasi ulama, pelanjut perjuangan almarhumlah Bapak Maulana Syekh, penerus perjuangan Maulana Syekh Awal, penerus perjuangan Maulana Syekh Sani. Itu spirit perjuangan. Spirit perjuangan Nahdlatul secara global adalah termaktub di dalam ART Nahdlatul Ulama, anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, bahwa tujuan pokok Nahdlatul Ulama didirikan oleh almarhumlah Bapak Maulana Syekh adalah li'i'la'i kalimatillah wa izzil islami wal muslimin, untuk mengafrauf
mengangkat, meninggikan derajat ketinggian kalimat Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan eksistensi Islam dan pemeluknya. Sebuah obsesi spirit perjuangan yang luar biasa yang dihadirkan oleh Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh kepada kita semua, para santri, abituren, para pecinta. Itu yang disebut dengan spirit perjuangan. Semangat, etos kerja, upaya perjuangan. Kata spirit perjuangan itu sesungguhnya mengandung 3 makna. Yang pertama adalah jihad. Berjuang dengan fisik, materi, itu jihad. Contoh apa yang disampaikan oleh Abah Hanas tadi, bahwa jihad fisik, Rasulullah memimpin perang Badar, memimpin perang Uhud, itu jihad fisabilillah. Maulana Syekh dulu pada waktu awal mendirikan madrasah NBDI, NWDI, NPDI, pertempuran jihad melawan Belanda dan Jepang, itu spirit perjuangan dalam konteks jihad fisabilillah. Tapi kita sekarang negara Indonesia sudah aman, nyaman, tentram, damai, harmoni. Maka kata jihad itu sudah tertutup dalam konteks peperangan fisik. Maka ada spirit perjuangan yang kedua adalah ijtihad. Ada jihad, ada ijtihad. Ada etos kerja perjuangan menuju peningkatan sumber daya, itu ijtihad. Ulama menghasilkan produk-produk pemikiran hukum. Kenapa? Karena berangkat dari ijtihad. Ijtihad itu adalah kerja intelektual, namanya ijtihad. Saya bersungguh-sungguh untuk mencapai sebuah cita-cita, sehingga menghadirkan sebuah karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, itu hasil ijtihad. Maka Rasulullah SAW memberikan spirit kepada kita sekalian, wa man ijtahada. Siapa saja yang punya spirit perjuangan untuk berijtihad, berfungsi dengan realitas berpikirnya, man ijtahada fa asaba, maka pemikirannya, produk analisanya, keputusan-keputusan hukum yang hadir karena pemikiran-pemikirannya, jika dia benar sesuai dengan konteks Quran dan hadis, falahu ajrani, dia memiliki 2 pahala sekaligus. Wa in akhta'a, jika hasil produk pemikiran itu kurang tepat, falahu ajrun wahidun, dia memiliki 1 pahala. Itu artinya bahwa spirit perjuangan pemikiran itu menghadirkan sebuah hasil maksimal. Kader-kader pejuang Nahdlatul Ulama, tulab talibat ini harus hadir dalam konteks ijtihad, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Jadi kalau malas tidak akan pernah menghasilkan sebuah konsekuensi sebuah pengetahuan. Itu ijtihad. Ini hujan rahmat. Nah, yang ketiga, konsep spirit perjuangan itu dari jihad, kemudian dari jihad, kemudian ijtihad, dari jihad menghasilkan mujahid, ijtihad menghasilkan mujtahid, orang yang selalu bersungguh-sungguh menggunakan nalar pikirnya untuk merenung perciptaan Allah, untuk berpikir, menganalisa, belajar mutalaah, mengkaji kitab-kitab kuning, kitab-kitab turas, mengaji, merenung tentang pergerakan-pergerakan Nahdlatul Ulama, maka dia menjadi sosok-sosok yang mujtahid, sosok duta-duta pejuang Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, spirit perjuangan itu menghadirkan mujahadah. Ada perjuangan spiritualitas, mujahadah. Maka orang-orang yang memiliki prinsip mujahadah, yang selalu berjuang dalam ruang dan waktu, sebagai santri berjuang sesuai dengan kesantriannya, sebagai pengurus organisasi berjuang sesuai dengan tupoksinya, tugas dan fungsinya, maka dia berada pada rel-rel spirit perjuangan al-mujahadah, yaitu orang-orang yang selalu berada dalam rel-rel kebenaran dan kepastian di dalam sebuah perjuangan. Itu mujahadah. Itu yang kita maksud dengan spirit perjuangan. Perjuangan siapa? Kader Nahdlatul Ulama. Siapakah kader Nahdlatul Ulama itu?
Siapakah kader Nahdlatul Ulama? Kader Nahdlatul Ulama itu memiliki sifat karakter seperti apa yang disebut oleh Al-Maf'ul Bapak Maulana dengan sebutan kami benihan Nahdlatul Ulama yang setia. Coba lanjutkan. Kami benihan Nahdlatul Ulama yang setia, mengorbankan jiwa membela nusa dan bangsa agar umat seluruh bersatu raga. Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka. Ketengkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan, jangan tinggi karena puji. Mari kita lenyapkan agar Nahdlatul Ulama yang perwira hidup makmur serta jaya dalam aman sentosa, dalam aman sentosa, dalam aman sentosa. Itulah kader Nahdlatul Ulama. Kami benihan Nahdlatul Ulama yang setia, bahwa kader Nahdlatul Ulama ciri khasnya yang pertama adalah setia. Setia kapan dan dimanapun. Kata setia itulah yang ada dalam konsep besar perjuangan yang disebut dengan sami'na wa ata'na. Maulana Syekh dalam redaksi lain menyebutnya dengan kami benihan Nahdlatul Ulama yang setia. Dalam redaksi lain Maulana Syekh menyebutnya bahwa semua kita adalah Nahdlatul Ulama, baik Nahdlatul Ulama maupun Nahdlatul Banat, memiliki konsep-konsep kader-kader yang setia dan kader-kader yang sedia. Kalau saya menyebutnya apa? Nahdlatul Ulama setia, Nahdlatul Banat sedia, ngurasang batur sipidem nenengah seleat kalam, ngurasang batur sipidem nenengah seleat kalam. Ada dua terminologi yang Maulana Syekh sebut dalam satu bait 4 kata 4 baris dalam lagu Nahdlatul Ulama Nahdlatain ini, yaitu Nahdlatul Ulama setia, Nahdlatul Banat sedia. Itulah konsep perjuangan yang menjadi spirit kita adalah selalu setia dan selalu sedia. Itu kader Nahdlatul Ulama. Kader benihan Nahdlatul Ulama yang setia mengorbankan jiwa, membela, siap berkorban jiwa raga. Itu kader Nahdlatul Ulama, setia sekaligus siap berkorban jiwa raga. Nahdlatul Ulama adalah medan perjuangan bagi kita. Kita harus siap, setia, sedia berkorban jiwa raga. Jangan pernah pantang mundur. Jika kita melihat sebuah kemajuan, sebuah kemenangan, sebuah perjuangan, kita maju ke depan, meskipun kita seorang diri untuk mencapainya. Itulah spirit dalam qasidah Al-Mufarijah. Wa idza absarta mana rahudan fadhhar fardan fauqas sabat. Itu kader Nahdlatul Ulama yang loyalis, murid-murid Maulana Syekh Awal yang loyalis, murid-murid Maulana Syekh As-Sani yang loyalis, yang semua tersimpul dalam 2 bait kata wasiat Maulana Syekh, dalam wasiat berbahasa Arab pertama yang beliau tulis pada tahun 1953.
Saya sebut dengan sebutan ungkapan auladiyal aufiya wa talamidatiyal uqala. Anak-anakku secara biologis, anak keturunanku, ya. Anak-anak secara sosiologis, murid-muridku, pencintaku, itu disebut dengan auladi, anak-anakku. Kemudian lebih spesifik lagi Maulana saya menyebutnya watalamizati, murid-muridku yang menimba ilmu dariku, yang mengaji dariku, murid-murid yang cerdas, bukan murid-murid pemalas. Sebutan khas Maulana Syekh pada kita sekalian. Itu ya, benihan Nahdlatul Ulama yang mengorbankan jiwa raga. Ya, kemudian tidak pernah goyah ya dengan rayuan-rayuan setan. Baik setan hakiki, setan majazi gitu. Ya. Kan itu dalam Al-Qur'an kan, minal jinnati wan nas. Kalau manusia dibacakan ayat kursi, bukan ayatnya yang dihafal, kursinya diambil. Masya Allah. Kalau jin kan begitu bacakan ayat kursi pergi dia, apalagi setan pergi dia gitu. Ya, kalau manusia bisa juga kursinya diambil. Begitu sebelum jadi dia baca ayat kursi, begitu sudah jadi lupa dia kursi. Ya. Itu konsep perjuangan yang disebut dengan kader Nahdlatul Ulama. Kader Nahdlatul Ulama yang militan, yang sami'na wa ta'na itu tercermin dalam lagu Kami Benihan Nahdlatul Ulama yang setia. Itu kata kunci yang kedua. Karena waktu sangat mepet, saya harus persingkat-singkat. Kalau tidak dipersingkat-singkat sampai subuh juga bisa. Sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na ini adalah terminologi Al-Quran. Terminologi Al-Quran itu adalah absolut mutlak sahih kebenarannya. Bahwa sami'na wa ta'na itu adalah lafaz dalam Al-Quran. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kata sami'na wa ta'na itu adalah doktrin Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengajaran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad setia, sedia, loyal, berintegritas atas apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terminologi Al-Qur'an itu kemudian diambil tabarrukan tafaulan sempena oleh Al-Bahrullah Bapak Maulana Syekh dalam spirit perjuangan di Nahdlatul Ulama. Maka sami'na wa ta'na, kami setia, kami mendengar, kami setia, kami mentaati. Itu termaktub semua kata-kata itu di dalam wasiat renungan masa. Coba cek di wasiat renungan masa. Ya, tidak lebih dari 4, 5, 6 kali Maulana Syekh menyebut kata sami'na wa ta'na. Kami setia, kami mendengar, kami patuh di dalam wasiat renungan masa. Menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki spirit perjuangan, kader Nahdlatul Ulama harus memiliki konsepsi, persepsi, komitmen yang kuat untuk sami'na wa ta'na atas apapun keputusan-keputusan yang lahir dari pimpinan organisasi Nahdlatul Ulama. Itu sami'na wa ta'na. Di saat kita mengatakan sami'na, bahwa pikiran kita sudah terlepas dari apapun konsekuensi-konsekuensinya. Begitu kita mengatakan ata'na, bahwa pikiran-pikiran yang liar tadi itu menjadi tunduk. Kenapa? Karena kita patuh terhadap perintah itu. Nalar Nabi Musa alaihi salatu wassalam dapat dikalahkan oleh nalar sufistik, nalar tasawufnya Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Begitu Nabi Khidir naik pesawat, naik kapal laut, Nabi Musa juga ikut naik di situ. Nabi Khidir melobangi ya, kapal laut itu. Nabi Musa protes, kenapa kau lobangi? Kenapa kau rusakkan kapal ini? Sampan ini nanti kita bisa tenggelam. Nabi Khidir menjawab, apa aku bilang? Kamu tidak akan mampu untuk bersabar bersamaku. Ya, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Konsepsi antara sami'na dengan ata'na berkecamuk Nabi Khidir, antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ya. Begitu sampai
di daratan. Nabi Khidir melihat anak kecil yang lagi main-main kelereng, main kendeker, langsung disembelih, ditebas. Ini apa lagi hai Khidir? Ini lebih kriminal kau lakukan. Nabi Khidir menjawab, apa aku bilang? Lo nggak bisa tahan sama gue. Kan bahasa anak milenial. Ya, anak milenial. Kalau Tengku Rumazwan kan bukan anak milenial, ya, anak kolonial. Semasa saya juga kolonial kan. Nabi Khidir menjawab, nah, apa aku bilang? Kamu samina saja, tapi tidak atokna. Kau masih protes kebijakanku, kata Nabi Khidir. Nah, begitu. Oke. Kalau gitu sekarang saya janji, saya komitmen tidak akan protes engkau, hai Khidir. Bagus. Tinggal sekali uji coba ya. Saya akan tes Anda tinggal sekali. Kalau Anda masih protes, berarti Anda tidak loyal terhadap kebijakanku. Betul. Terik sinar matahari. Ya. Ada tembok yang sudah mau rebah. Panas matahari luar biasa. Perut keroncongan. Ayo Musa, kita perbaiki tembok itu. Nabi Musa protes, apa-apaan nih lagi? Perut udah keroncongan ini, lapar ini. Siapa yang kasih kita upah? Apa aku bilang? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Susah emang ente ini ya. Soal itu bahasanya. Karena Nabi Musa menggunakan nalar-nalarnya dalam melihat persoalan-persoalan yang dihadirkan oleh Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Khidir mengatakan, Anda boleh Anda berpikir seperti itu, tapi Anda belum mampu masuk pada relung-relung sufistik yang memang itu adalah yang tidak ada orang yang bisa menggunakan itu kecuali hanya orang yang memiliki ainul basirah, mata bening hati untuk melihat sesuatu. Bisa saja ainul nazarah, ainul nazar, ainul ra'i, dengan mata kepala, dengan mata logika melihat sesuatu. Anda bisa tertipu dengan apa yang Anda lihat. Ini air luar biasa ini, jernihnya. Tapi begitu Anda masukkan sesuatu, ini ballpoint, ini lurus. Tapi begitu Anda masukkan ke dalam kotak ini, ke air berisi gelas, maka dia akan menjadi bengkok. Ternyata pemandangan Anda, apa yang Anda lihat itu adalah kau tertipu dengan apa yang engkau lihat. Maka jangan pernah tertipu dengan casing. Apa? Jangan pernah tertipu dengan penampilan. Jadilah Anda seperti buah manggis. Apa yang di luar, itulah isi dalamnya. Ya kan? Manggis ya? Manggis itu ada bunganya di pantatnya tuh ya. Berapa jumlah bunga yang di pantat itu, itulah jumlah isinya. Itulah gambaran kejujuran, kesetiaan. Termasuk saya, termasuk orang yang setia. Kalau Tengku Rusarkawi setia juga, setiap tikungan ada. Ya, itu kesetiaan itu, kesetiaan. Inti kita belum sampai ya. Yang keempat intinya nih, pengganti. Ini intinya seminar kita ini. Ya, jadi kesetiaan di situ. Jadilah Anda seperti manggis, apa yang di luar itulah isi dalamnya. Jangan Anda seperti buah kedondon. Buah kedondon halus di luarnya, tapi di dalamnya menyakitkan. Buah kedondon kan? Ya, di dalamnya luar biasa, berbulu-bulu. Apanya yang berbulu-bulu? Tulangnya. Ini udah lelein aja. Iya. Itu kedondon itu, kedondon. Buah kedondon. Ya. Tapi minimallah kita seperti buah durian. Durian ya, memang penampilannya sangar, ya, menusuk, ya. Kalau ngomong berapi-api, bersemangat-semangat. Terkadang kita tersinggung dengan pembaca ucapannya, tapi isi dalamnya harum semerbak bau. Itulah durian. Buah durian, bagaimanapun Anda mau sembunyikan, tidak akan pernah tertutup bau harumnya. Meskipun secara penampilan durian itu menyakitkan. Itulah gambaran sebuah kebijakan. Jangan lihat apa yang Anda menjadi pikiran Anda, tapi isi dalamnya itulah, spirit itulah yang paling poin. Spirit itu harus berperjuangan. Itulah gambaran-gambaran tentang
sami'na wa ta'na. Sekali lagi, sami'na wa ta'na itu adalah terminologi Al-Quran, kemudian diterjemahkan, ditafsirkan, dijabarkan oleh Al-Mabullah Bapak Nasir di dalam perjuangan-perjuangan. Kemudian dilanjutkan oleh Umarna, dilanjutkan oleh Maulana hari ini, untuk terus kita berada pada rel-rel sami'na wa ta'na. Dalam rangka apa? Spirit perjuangan kader Nahdlatul Ulama untuk menjalankan sami'na wa ta'na, untuk yakin kepada pengganti Maulana Syekh Hamzan Wadi. Kata pengganti, kata kunci seminar kita ini adalah pengganti Hamzan Wadi, Maulana Syekh Hamzan Wadi. Pengganti itu di dalam ilmu nahwu misalnya kita sebut ada fa'il, ada naibul fa'il. Sama-sama posisinya marfu, iya enggak? Kan termasuk ya al-marfu'atul asma. Masih hafal mantan jurumnya? Al-marfu'atul asma, al-marfu'atu sab'atu, wahiyal fa'ilu wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'ilu ila akhirih. Sini kalau ngapal sini nanti udah habis waktunya ya. Jadi pengganti itu adalah dia memiliki posisi yang sama, positioning yang sama. Wakil adalah wakil dari pemberi wakil. Misalnya saya atas nama Presiden Republik Indonesia, berarti saya sekarang posisinya sebagai apa? Presiden. Atas nama Camat Suralaga, berarti saya sekarang posisinya sebagai camat. Kenapa? Karena atas nama. Maka apa yang diperuntukkan untuk Camat Suralaga, apa yang diperuntukkan untuk ya presiden itu harus sama dengan saya. Kenapa? Karena mewakili statusnya, bukan status pribadi, tapi status tugas dan fungsinya. Maka pengganti Maulana Syekh Hamzan Wadi itu ya, baik diucapkan secara qaulan sarihan wa dimnan wal tizaman. Nah, itu istilah Maulana Syekh itu dalam kitab Mi'rajus Sibyan. Qaul sarih, ucapan sarih, ucapan langsung yang tidak bisa ditutupi oleh siapapun. Semua kader-kader pejuang Nahdlatul Ulama, kader-kader awal Nahdlatul Ulama tahu itu semua, mendengarkan itu semua dari mulut Maulana Syekh langsung. Innamal ilmu min afwahil masyayikh. Ilmu yang paling kuat, ilmu yang paling berkah, ilmu yang paling strategis adalah yang langsung keluar dari lisan mahaguru kita. Itu paling kuat itu. Ya. Kalau anda mengaji gampang sekarang. Paradigma kita menuntut ilmu era milenial ini sudah berubah. Min qiraatil kutub ila qiraati YouTube. Dikit-dikit lihat YouTube, kutub nggak pernah dibuka. Ya, sedikit-dikit lihat YouTube. Paradigmanya berubah. Min qiraatil kutub ila qiraati YouTube. Apalagi yang lebih susah ini. Min usuliddin ila downloaddin. Semua serba di-download. Mau kaji ini, download googling. Kapan baca kitabnya? Ini paradigma yang jadi perubahan. Maka ilmu yang paling barokah, ilmu yang paling bermanfaat itu adalah min afwahil masyayikh, yang keluar langsung dari lisan mulia guru. Itu ilmu. Tadi sudah kita diberikan ilmu-ilmu bermanfaat, barokah oleh Abah Anas, masyayikh kita di Mahat ini. Itu ilmu yang langsung, yang sanad, ya muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Maulana Syekh menyambung sanad keilmuannya dari mahaguru beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Maulana Syekh diakui keilmuannya oleh mahaguru beliau. Apakah kita ragu tentang statement pernyataan Maulana Syekh? Kalau memang Nanda memang beryakin, ya, tidak akan mungkin meninggalkan Zainuddin. Seolah-olah Maulana Syekh ya sudah meraba, memotret
murid-murid Maulana Syekh itu banyak yang ragu terhadap Maulana Syekh. Maulana Syekh mengantisipasinya dengan wasiat runungan masa. Kalau Nanda memang beryakin tak akan meninggalkan, ya, tak sampai meninggalkan Zainuddin, Maulana Hasan mendoakan tamkin dalam kitab, ya, Al-Mustarsyidi. Gambaran ini menjelaskan bahwa Maulana Syekh, ya, Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menyatakan secara shareh, ini Tuan Guru Bajang penggentiku sore, Zainuddin Sani penggentiku sore. Apakah Anda ragu? Karena keraguan-keraguan itu Maulana Syekh jawab dengan wasiat yang tadi. Kalau Nanda memang beryakin, berarti orang yang tidak ragu, orang yang belum yakin tentang pengganti-pengganti Maulana Syekh itu, berarti Maulana Syekh sudah nasihati kita. Kalau memang Nanda memang beryakin, tak sampai hati meninggalkan Zainuddin. Maulana Al-Hasan mendoakan tamkin dalam kitab Al-Mustarsyid. Ungkapan spiritual Maulana Syekh ini untuk apa? Untuk meneguhkan keyakinan kepada kita bahwa ada pengganti, ya, Zainuddin Awwal dan ada Zainuddin Tsani. Jadi kader Nahdlatul Ulama tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu sedikit pun. Kalau dia ragu, maka, ya, akan menghilangkan keberkahan pada dirinya. Kalau dia ragu dengan gurunya, maka dia akan menghilangkan keberkahan yang ada pada diri dan gurunya. Maulana Syekh sudah menegaskan kepada kita sekalian penggantinya Tuan Guru Bajang. Itu terminologi istilah khas Maulana Syekh kepada kita. Maka jika kita ragu tentang itu, berarti kita ragu tentang kemuliaan karomah, keulamaan, kewalian Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh. Itu mafhum mukhalafahnya, contrary fact dari apa yang dikatakan oleh Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh. Pengganti Maulana Syekh Hamzah Anwadi dijelaskan secara shareh, ya, penggantiku Tuan Guru Bajang, penggantiku Zainuddin Tsani. Maka kata Zainuddin Tsani itu adalah alaman lil ghalabah, nama yang spesifik yang menunjukkan bahwa ada Zainuddin Awal, ada Zainuddin Tsani. Tidak mungkin ada awal kalau tidak ada Tsani. Tidak mungkin ada Tsani kalau tidak ada awal. Apa maksudnya? Bahwa ada silsilatur riasah war riayah. Ada silsilah kepemimpinan. Ada silsilah, ya, koordinasi manajerial yang ingin dihadirkan oleh Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh akan tercapai sustainability, istimroriyah, ya, kesenimbungan perjuangan itu. Maulana Syekh punya perspektif sufistik bahwa akan terjadi persoalan pergolakan 10-20 tahun yang akan datang. Maulana Syekh sudah mengantisipasinya. Ini penggantiku, ini Zainuddin Tsani. Itu statement-statement Maulana Syekh, ya, 40 tahun yang lalu yang kita dengar sendiri. Saya bersaksi, saya mendengar sendiri dari Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh saat saya mengaji dulu di Mahat. Gambaran-gambaran pengganti ini adalah gambaran ketaatan, loyalitas sami'na wa ta'na kita kepada apa yang distatementkan, dinyatakan oleh Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh. Dan ini tidak salah, tolab-tolibat, dalam perspektif ilmiah, dalam perspektif analogi keilmuan, bahwa seorang tokoh, seorang wali, seorang ulama, apakah salah, ya, mengestafetkan kepemimpinannya kepada cucunya atau orang yang memang punya kapasitas di situ? Tidak ada. Dalam ilmu manajemen itu sudah dipersiapkan sumber daya manusia. Maulana Syekh sudah mempersiapkan penggantinya yang akan mampu untuk menerobos ruang-ruang kegelapan, ruang-ruang keterbelakangan di dalam wadah Nahdlatul Ulama. Maka Maulana Syekh menyebutnya dengan sebutan Zainuddin Tsani, Zainuddin Ats-Tsani. Ini harus menjadi sebuah prinsip di dalam perjuangan kita. Dan itu tradisi-tradisi Nahdlatul Ulama adalah sunnah hasanah yang lahir dari Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh untuk menjelaskan tentang estafet kepemimpinan. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi istimrar, organisasi yang terus-menerus akan berkelanjutan.
Sampai di masa-masa hayat Maulana Syekh mewasiatkan kepada masyayikh kita, termasuk Abah Hanas, Abah Hilmi, Abah Mahmud, ya Allah yarhumah. Beliau dinasihatkan, diwasiatkan oleh Maulana Syekh, jaga mahatme, jaga mahatme, jaga mahatme, jaga NWM. Napi juga apa saja yang kau putuskan, jangan lupa kasih tahu Hajah Rehanun. Itu wasiat-wasiat akhir hayat. Jika ada pesan-pesan sebelumnya, bisa jadi pesan-pesan sebelumnya adalah ada makna mansuh. Kenapa? Karena ada datang yang belakangan yang menjadi nasikh. Di dalam Al-Quran juga ada nasikh mansuh, ya kan? Pernah belajar ilmu Al-Quran? Ada nasikh mansuh. Maka yang menjadi statement adalah, menjadi produk hukum adalah ungkapan terakhir atau pernyataan terakhir. Itu di dalam organisasi Nahdlatul Ulama adalah sesuatu yang mutlak, harus berjalan pada rel-rel kebenaran itu. Maulana saya menyebutnya sebagai pengganti. Kata pengganti itu artinya ada yang memberi gantian, bergantian, bergiliran. Ya, bergiliran itu artinya sesuai dengan ritme ya, zona ruang dan waktu tentu. Maulana saya pada eranya menghadirkan Nahdlatul Ulama, ya, pada ruang dan waktu. Umuna Al-Mujahidah Al-Barrah An-Nasikah Hajah Rehanun menghadirkan NU pada ruang dan waktu sesuai dengan tugas beliau. Maulana Syekh As-Tsani sekarang ini menghadirkan Nahdlatul Ulama dalam ruang dan waktu. Apa sebabnya? Karena beliau itu adalah berposisi sebagai yakumu maqama Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Anfanani Al-Masyhur, memposisi sebagai pelanjut perjuangan dari Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Itu yang namanya pengganti. Maka Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin As-Tsani pengganti yang memang dinyatakan secara sareh oleh Maulana Syekh, maupun informasi yang musalsal dari ini ke ini nyampaikan ini nyampaikan ini sampai nyampe ke kita. Itu adalah sebuah statement untuk memperkuat keputusan-keputusan sufistik, keputusan-keputusan strategis yang dihadirkan oleh Almarhumullah Bapak Maulana Syekh. Itu. Lantas sekarang Maulana Syekh As-Tsani, ya, sudah berusia 40 tahun. Apakah memang disebut Tuan Guru Bajang lagi? Ya, man balagha umruhu arba'ina sanatan bahwa syekhun. Kalau orang sudah berumur 40 tahun maka bukan bajang lagi. Ya, maka dia orang tua, syekh namanya. Tuan Guru Syarqawi ini jangan anggap dia masih muda, syekh dia. Kenapa? Karena umurnya 80 ya? Kurang. Tapi Abah Hanas beliau nggak mau disebut orang tua. Kenapa? Ya, za'amatni syaikhan walastu bi syaikhin. Ada seorang cewek anggap saya orang tua, padahal aku bukan orang tua. Innama syaikhu may yadubbu dabiban. Namanya orang syaikh yang namanya tua itu dia apa? merangkak. Begitu enggak. Atas tegar, bawah juga tegas. Mudah jadinya gitu. Jadi terminologi bajang itu sudah berakhir begitu umur 40 tahun. Ya. Man balagha umruhu arba'ina sanah. Ya. Bahwa syekhun. Itu sebabnya kenapa umur nubuah, umur kenabian itu pada umur 40. Falamma balagha, ya, asyuddahu arba'ina sanatan. Penyebutan kata arba'ina dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa usia kematangan. Bahwa Nabi itu diangkat menjadi Nabi, ya. Nabi, kecuali Nabi Ma'un enggak diangkat menjadi Nabi dia. Kok bisa Nabi Ma'un, Pak Ustadz? Iya, itu orang yang salah paham baca Quran itu. Wallazina yu'minuna bima'un. Di situ aja dia lanjutkan. Dianggap Nabi Ma'un terus.
Orang yang berumur 40 itu memiliki spesifikasi kemuliaan. Maka nabi-nabi, para utusan Allah, Rasulullah itu adalah berumur 40 tahun. Kecuali Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Selainnya berumur 40 tahun. Nah, Maulana Syekh Zainuddin Asani sudah berumur 40 tahun. Artinya bahwa beliau mengambil estafeta untuk tidak lagi sebagai tukang guru bajang setelah perspektif genealogi, perspektif sosiologis, perspektif sufistik. Kenapa? Karena sudah palamma balaga syuddahu arba'ina sana. Maka kelembagaan di dalam istilah-istilah Hatullah itu sebagai sebuah keyakinan. Itulah keyakinan sufistik bagi kita. Ibarat Khidir dan Musa tadi. Mungkin Anda bergejolak dalam pikiran Anda, bergejolak dalam pikiran naluri Anda. Tapi jadilah Anda Khidir Nahdlatul Watan. Jadilah Anda Khidir Nahdlatul Watan yang mengedepankan spiritualitas, kebeningan hati, ainul basirah, ya, ainun nazar, dalam mata bening hati Anda. Di saat Anda berpikir kebeningan, maka semua yang gelap bisa tersingkap dalam relung-relung cahaya iman. Di situ yang harus menjadi keyakinan kita, para tolab taliban. Itu yang disebut dengan pengganti Maulana Syekh Hamzan Wadi. Maka dalam hal ini pengurus besar Nahdlatul Watan, Dewan Mutasyar pengurusan Nahdlatul Watan mengeluarkan maklumat. Kenapa? Karena tahu itulah tradisi Maulana Syekh. Karena itulah tradisi yang dihadirkan oleh Maulana Syekh. Tradisi kita tradisi pesantren. Tradisi pesantren itu adalah tradisi sami'na wa ta'na, loyalitas tanpa batas, berpikir ada batas, loyalitas tanpa batas. Berpikir ada batasnya, tapi loyalitas tanpa batas. Itulah tradisi pesantren. Ya. Dan berpikir-pikir liar itu dibatasi. Makanya ya ijtihad itu ada jihad yang mazmum, berpikir yang jelek, yang tercela, dan ada berpikir ar-ra'yul mamduh, pikiran-pikiran yang dipuji, dimuliakan, dihormati, ya, punya ekspektasi. Itu di dalam Nahdlatul Watan juga ada. Maka itu sebabnya kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Dewan Mustasyar pemberi restu Maulana Syekh, ya, Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menghadirkan kata itu kepada Omona Dewan Mutasyar pengurusan Nahdlatul Watan. Omona mengeluarkan maklumat untuk menstatement melanjutkan estafeta Maulana Syekh awal kepada Maulana Syekh Sani. Itu artinya bahwa melanjutkan silsilah ar-riasah war-riayah wan-nizamnya, melanjutkan estafeta kepemimpinan. Itulah yang dimaksud dengan pengganti Maulana Syekh Hamzan Wadi. Kita juga bisa menjadi pengganti. Kenapa? Pengganti pada posisi-posisi sesuai dengan kapasitas ilmu kita masing-masing. Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Katakan hai Muhammad, semua manusia, kullun nas, kullu ahadin, semua kita, everyone, everybody. Ya'mal, berkreasi, berkarya, berkarya, berjuang, berjihad, ya, ala syakilatih, tergantung skillnya masing-masing. Tuh, syakilah itu skill itu. Orang Inggris tidak bisa bilang syakilah, akhirnya dia bilang skill. Ya, padahal skill syakilah itu bahasa Inggris, bahasa Arab itu syakilah itu artinya skill, kemampuan, bakat, potensi. Dan diambil oleh orang Barat menjadi skill. Kita juga orang Lombok, keren kita tidak pintar bahasa Inggris. Orang Inggris bilang, are you right? Oke. Tapi orang Lombok tidak bisa bilang oke. Dia bilang apa? Oh. Iya kan? Oke. Karena kita tidak bisa bilang oke, kita bilang apa? Oh itu bahasa Inggris. Ya. Kalau Anda ke Penuja Batu Jai, ada naon. Bahasa Inggris juga itu ada naon. Oke, itu yang disebut dengan skill, bakat dan minat. Maka kita adalah pelanjut perjuangan dalam organisasi Nahdlatul Watan.
Berarti ada apa? Kata kuncinya pertama spirit perjuangan, kedua kader Nahdlatul Ulama, keempat sami'na wa ta'na, kemudian ketiga tadi apa? Sami'na wa ta'na, keempat pengganti Maulana Syekh Hamzan Wadi, Sekjen PBNW, bertugas untuk menjelaskan itu. Ya, saya posisinya untuk memperkuat barisan Nahdlatul Watan, bukan yang lain. Ya, karena internal kami harus satu barisan, visi misi dalam satu barisan. Maka perjuangan penguatan ke-NU itu menjadi satu keharusan bagi kita. Ya, mudah-mudahan seminar akbar. Ya, kenapa akbar? Karena berada di lapangan luas seperti ini. Ya, berarti kalau yang lain-lain itu asgor semua. Kita ini akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira itu ya temuan-temuan pokok dari tema besar seminar akbar ke-NU-an kita hari ini. Apa yang benar adalah mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah tentu mutlak ya berasal dari kebodohan saya Al-Fakir Farul Razi, dan tetap kita mohon ampun, mohon maaf atas segala khilaf dari kita sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada ya moderator dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad.